Halo semua, perkenalkan aku adalah moderator dari kelompok 1. Di sini kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berempat tentang materi definisi pajak. Di sini kita akan bahas 13 poin. Poin-poinnya itu apa aja? Meliputi 1. Definisi pajak. Yang kedua adalah unsur-unsur pajak. Poin ketiga kita akan bahas tentang pengertian dan juga perbedaan retribusi, sumbangan, dan juga pajak. Dan yang keempat kita akan bahas tentang sejarah pemungutan pajak. Poin kelima kita juga di sini akan membahas fungsi pajak, fungsi budget air, fungsi regular, sama fungsi stabilitas dan juga fungsi retribusi. Yang keenam kita akan bahas tentang prinsip pemungutan pajak. Poin selanjutnya, poin ketujuh, kita akan bahas sistem perpajakan. Dan poin ke-8 kita akan bahas sela-sela pajak. Poin ke-9 kita akan membahas tarif pajak. Poin ke-10 hambatan pemungutan pajak. Kemudian kita akan membahas pajak menurut cara pembebanan. Terus ada poin 12 adalah pajak menurut pemungutan atau pengelolaan. Yang terakhir kita akan bahas tentang pajak menurut sifatnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi ini. Definisi pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rio. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang dibahas mengenal unsur-unsur pajak yang ada di Indonesia. Secara umum, unsur pajak yang ada di Indonesia terbagi dalam 6 macam, yaitu ada subjek pajak, wajib pajak, tarif pajak, kemudian ada tidak menerima atau memperoleh kontrak prestasi, terus pajak dipungut berdasarkan undang-undang, serta pajak yang dapat dipaksakan. Di sini saya ingin menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama ada subjek pajak. Subjek pajak merupakan unsur pertama yang ada di dunia perpajakan Indonesia. Secara garis besar, subjek pajak merupakan orang pribadi atau lembaga yang memiliki tuntutan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara dalam pembagiannya, subjek pajak terbagi dalam 2 bentuk, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak dalam luar negeri. Kemudian ada wajib pajak. Kalau wajib pajak itu adalah subjek pajak yang telah melekat sebagai kewajiban. Dengan kata lain, dianggap juga sebagai kelayakan untuk membayar pajak. Setiap warga yang memperoleh beban pemungutan pajak ini memiliki kewajiban untuk membayarnya. Selanjutnya ada tarif pajak. Untuk tarif pajak berikutnya adalah tarif pajak. Unsur pajak berikutnya adalah tarif pajak. Tarif di sini memiliki peran penting sebagai penentu nominal yang harus secara nominal seseorang harus bayarkan. Besaran tarif pajak sendiri sangat variatif dalam penerapannya. Sementara untuk menentukannya sendiri harus memperhatikan beberapa faktor. Tentunya harus melalui aturan pemerintah serta undang-undang. Terus ada yang keempat, ada tidak menerima atau memperoleh kontra prestasi. Itu memiliki ciri khas utama pajak adalah wajib pajak PP yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontra prestasi dari pemerintah. Kemudian ada pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat sehingga harus disetujui oleh rakyat melalui DPR. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 45 segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang terakhir ada pajak dapat dipaksakan. Fiskos mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke, saya Fadil Firmansyah akan menjelaskan tentang pajak, retribusi, dan sumbangan. Pajak itu manfaat tidak langsung bagi pembayar. Penerimaan manfaat tak diketahui, diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Maksudnya, jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa, sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindari pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Kedua, ada retribusi. Retribusi itu manfaat langsung bagi pembayar, penerima diketahui, diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Retribusi ini bisa
misalkan merupakan iuran sampah atau bayar parkir, yang dengan kata lain merupakan pemungutan atas jasa ataupun izin yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang nantinya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Ada sumbangan itu manfaat langsung bagi penerima diketahui diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela. Sumbangan berbeda dengan pajak dan retribusi. Sumbangan bersifat tidak wajib atau tidak ada istilah memaksa. Sumbangan ini biasanya diterima dari macam-macam instansi seperti pemerintah, yayasan, lembaga kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sejarah pemungutan pajak. Pajak sebagai suatu badan pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro biasanya adalah penguasa seperti raja atau penguasa, sedangkan yang kontra adalah rakyat yang memikul beban pajak. Walaupun terjadi pro dan kontra terhadap pemungutan pajak, tetapi pemungutan pajak sebagai sumber dana tetap berlanjut seperti contoh-contoh berikut. 1. Tributum sebagai pajak langsung atau pajak atas kepala dipungut pada saat perang terhadap penduduk Roma pada tahun 167 Masehi. 2. Sesudah abad kedua Roma mengandalkan pajak vectigalia seperti Portoria, yaitu pemungutan pajak atas penggunaan pelabuhan. 3. Zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum vendilium, yaitu sejenis pajak penjualan dengan tarif 1%. 4. Abad 14 di Spanyol dikenal Alcabala, salah satu bentuk pajak penjualan. 5. Salah satu bukti tertulis adanya pajak pada zaman Majapahit adalah ditentukannya prasasti yang dikeluarkan Raja pertama Majapahit, Kartarajasa Jayawardhana tahun 1301 Masehi. Prasasti tersebut berisi pembebasan pajak sebuah desa yang bernama Adan-Adan. Desa tersebut ditetapkan sebagai desa perdikan yang bebas pajak yang diberikan kepada Rajarsi, yaitu pejabat yang telah berjasa pada raja. Kemudian materi selanjutnya ada fungsi pajak. Di Indonesia sendiri pajak sejatinya memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi anggaran atau budgetair. Yang kedua ada fungsi mengatur reguleren, fungsi stabilitas, dan fungsi distribusi pendapatan. Untuk yang pertama itu ada fungsi anggaran atau budgetair. Ini adalah menjadi sumber pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleren. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga itu ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Terus yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat. Prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith ada 4 prinsip pemungutan pajak. Yang pertama, equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya. Yang kedua, certainty, yaitu pajak yang harus dibayar seorang terang dan pasti, tidak dapat diulur-mulur atau ditawar-tawar. Yang ketiga, conveniency, yaitu dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. Yang keempat, efisiensi, pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan hemat-hematnya, jangan sampai biayanya lebih tinggi. Pajak adalah besarnya kepentingan individu kepada negara yang kemudian berganti menjadi kemampuan untuk membayar atau ability to pay. Kemampuan membayar wajib pajak dapat dilihat dari yang pertama, pool, yaitu setiap orang atau kepala mempunyai kemampuan yang sama untuk membayar pajak. Yang kedua, expenditure, yaitu besar pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, property, yaitu harta yang dimiliki. Yang keempat, produk, yaitu kemampuan harta yang dimiliki untuk menghasilkan penghasilan. Yang kelima, income, yaitu besarnya jumlah penghasilan. Prinsip perpajakan di Indonesia. Haluan negara jika diteliti lebih dalam ternyata mengandung prinsip-prinsip perpajakan yang telah dibahas di atas. Prinsip itu antara lain: 1.
Peningkatan penerimaan sama dengan fiskal dan revenue productivity. 2. Terkendali, terarah, dan efisien sama dengan kaidah efisiensi. Yang ketiga adalah keadilan sama dengan equality. Yang keempat, kemampuan sama dengan ability to pay. Yang kelima, prosedur yang terus disempurnakan sama dengan easy of compliance. Yang keenam, aparatur perpajakan yang mampu dan bersih sama dengan ease of acquisition and efficiency. Yang ketujuh adalah semua jenis pungutan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan sama dengan atas yuridis. Materi selanjutnya ada sistem perpajakan. Untuk sistem perpajakan sendiri itu adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dapat dilaksanakan. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak dapat berlaku ada 3 jenis, antara lain ada self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Untuk penjelasan pertama ada di self-assessment system itu adalah sistem perpajakan ini adalah sistem yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan atau seseorang. Dalam arti lain, bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada kantor pelayanan pajak atau KPP, sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Terus yang kedua ada official assessment system. Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Terus yang terakhir itu ada withholding assessment system. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak ini adalah wajib pajak pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang, menerbitkan bukti potong atau pungut pajak wajib pajak yang melunasi pajak terutang. Jadi pemerintah tidak berperan aktif, melainkan dari pihak ketiga yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak tersebut. Topik berikutnya kita akan membahas tentang stelsel pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan juga stelsel campuran. Nah, yang pertama ada stelsel nyata atau real. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan real diketahui. Contoh PPh pasal 25 adalah pemungutan pajak penghasilan pasal 25 pada awal tahun pajak angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Keunggulan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama 1 tahun perjalanan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya, stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak didasarkan pada keadaan sesungguhnya. Contohnya adalah PPh 21 dan juga PPh 23. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan juga stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kelebihan stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel ini adalah tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan juga akhir tahun. Contohnya adalah PPh pasal 29 apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak penghasilan pasal 29. Topik berikutnya kita akan membahas tentang tarif pajak. Tarif lump sum, suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya dasar pajak, objek pajak, maupun subjek pajak. Berbagai cara pemungutan pajak yaitu adalah pendapatan, barang yang dimiliki atau pajak properti, terus ada uang yang dibelanjakan atau ada pajak penjualan, dan lain-lainnya seperti pajak cukai. Semakin rendah pendapatan, semakin tinggi persentase pendapatan yang dikenakan pajak. Contohnya, bea materai yang 10.000, terus ada bonus tahunan karyawan, pembayaran uang pensiun. Terus yang kedua ada tarif proporsional, tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif PPN 10%, tarif yang lama ya. Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April 2022, lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025 ini.
Oke, berikutnya ada pajak progresif. Itu adalah pajak jenis yang tarifnya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah atau nilai objek pajak yang bersangkutan. Semakin tinggi pendapatan atau nilai objek pajak, semakin tinggi pula presentasi pajak yang dikenakan. Contoh, penerapan tarif progresif yaitu adalah pajak penghasilan atau PPN dan juga pajak kendaraan bermotor atau PKB. Nih, contohnya ada di dalam tabel berikut. Itu adalah sampai dengan 60 juta itu adalah 5% tarif pajaknya. Terus di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu ada 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta ada 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu ada 30%. Kemudian di atas 5 miliar itu ada 35% tarif pajaknya. Terus yang keempat ada tarif ad valorem, yaitu adalah tarif yang ditetapkan atau pungutan yang dikenakan berdasarkan pada presentasi tertentu dari harga barang. Contoh paling umumnya Anda dapat menemukan ad valorem pada struk di restoran. Lazimnya pada struk tersebut tertulis PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN tersebut menghitung dari jumlah nilai transaksi yang dijumlahkan, misalnya PT XZY mengimpor barang jenis A sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20%, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah nilai barang impor sama dengan 1.500 dikali 100.000 sama dengan adalah 150 juta. Tarif bea masuk 20%, maka bea masuk yang harus dibayar 20% kali 150 juta sama dengan 30 juta yang harus dibayar. Oke, tarif pajak kelima adalah tarif spesifik. Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atau suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Tarif spesifik adalah tarif yang dikenakan berdasarkan satuan barang. Contohnya, PT ABC mengimpor barang jenis jet sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang Rp 10.000 per unit, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah jumlah barang impor sama dengan 1.500 unit, tarif bea masuknya 10.000, maka bea masuk yang harus dibayar 10.000 dikali 1.500 unit sama dengan adalah 15 juta. Di sini aku membahas poin tentang hambatan pemungutan pajak yang dikutip dari buku Business and Introduction karangan Husain Umar. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan juga aktif. Hambatan perlawanan pasif itu adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang erat hubungannya dengan satu itu adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi suatu negara mempengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri, namun penghitung pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu timbullah perlawanan pasif terhadap pajak. Terus yang kedua, karena perkembangan intelektual dan juga moral penduduk, yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun tanah objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya di negara Belgia terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran permata itu sangat kecil dan sulit dikontrol keberadaannya, maka bisa saja pemilik permata ini menyembunyikan agar terhindar dari pengenaan pajak. Terus yang ketiga ada serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak. Prosedur yang berbelit-belit dan juga menyulitkan wajib pajak dan juga membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak yang dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak. Terus juga ada hambatan atau perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri melalui serangkaian upaya yang sistematis secara langsung bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang semestinya harus dibayarkan, berupa tindakan cara-cara tertentu untuk mengurangi penggelapan dan juga penyelundupan dan menghilangkan beban pajak yang seharusnya dibayar sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Jenis penghindaran aktif yaitu antara lain satu, penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu tindakan penggelapan atau pengelakan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan dan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya, terutama yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan
undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang penghindaran dari pajak dilakukan dengan cara yaitu menahan diri, pindah lokasi, penghindaran pajak secara yuridis, melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Terus ada yang kedua adalah penggelapan pajak atau tax evasion, yaitu tindakan penggelapan pajak yang bertujuan untuk menghilangkan dan atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya. Terutang yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak menurut cara pembebanan. Berdasarkan cara pembebanannya dibagi dua, yaitu satu, pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh, pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor. Dua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, bea materai, bea cukai, bea balik kendaraan bermotor. Pajak menurut pemungut atau pengelola. Yang pertama, pajak pusat, yaitu pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah. Pajak daerah dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, PAB atau pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air, pemungutan, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, itu meliputi PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu, meliputi makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Materi terakhir ada pajak berdasarkan sifatnya. Jenis pajak jika dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu ada wajib pajak objektif dan ada juga wajib pajak subjektif. Keduanya berhubungan berdasarkan metode penentuan besar kecilnya pajak. Untuk pajak objektif sendiri itu berdasarkan namanya adalah pajak objektif, yang artinya menentukan besar kecilnya pajak menurut objek tertentu. Objek tersebut berkaitan dengan transaksi ekonomi atau kekayaan. Lebih tepatnya, penetapan pajak oleh pemerintah menyesuaikan nilai objeknya. Sedangkan untuk pajak subjektif sendiri itu berbeda dengan pajak objektif. Pajak subjektif memfokuskan penentuan besar kecilnya pajak menurut karakteristik subjek atau individu atau perusahaan. Subjek yang dinilai adalah yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tersebut. Ada di topik terakhir nih, itu adalah kesimpulan dari semuanya. Pertemuan pertama ini itu akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan, termasuk definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, juga membahas fungsi pajak dalam anggaran, redistribusi, regulasi, dan juga stabilitas ekonomi, serta prinsip keadilan dan kepastian dalam pemungutan pajak. Diikuti dengan klasifikasi pajak yang berdasarkan cara pembebanan, pemungutan, dan juga sifatnya. Mungkin segitu aja dari kami berempat. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kalimat dan juga kata kami dari berempat. Kalau misalnya kalian ingin ditanyakan, kalian bisa langsung ditanyakan di dalam kelas. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.